Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Oke. Yuk, silakan dinyalakan kameranya. Kita mulai kuliah. Perkenalkan, nama saya Epi Muhammad Lukman. Ya. Saya minta waktu 5 menit untuk menyampaikan sebelum kuliah dimulai. Pertama adalah tolong siapkan ya tabel 4 kolom. Anda tulis dalam keadaan landscape ya. Landscape itu berarti tidur gitu ya. Beri nama perencanaan karir. Kemudian beri nama, nomor induk mahasiswa, kemudian kelas ya, kelas Banyuwangi gitu ya. Kemudian lengkapi dengan email dan nomor handphone. Nah, tabel 4 kolom ini, kolom yang pertama tuliskan ya, sebutkan profesi apa yang nanti Anda tekuni setelah lulus. Jadi dosen misalnya, jadi peneliti, ya, praktisi, ya, wirausaha, ya, studi lanjut, ya, dan sebagainya. Tulis ya, apa yang menjadi impian Anda nanti setelah lulus. Mau apa gitu kan? Mau berkarir apa, terserah gitu ya. Jangan kemudian seperti yang lalu ada yang saya temukan menulisnya itu perempuan nih, ya, menjadi istri yang solehah gitu. Ya nggak apa-apa sih ya, makanya saya catat aja namanya. Ya, saya punya anak laki 3. Oke. Nah, kemudian di kolom itu juga deskripsikan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk profesi tersebut. Misalnya kalau dosen ya dia harus smart gitu kan ya. Kemudian kalau dia harus memimpin di dalam kelas gitu ya, maka tulis harus punya kemampuan leadership gitu ya. Kemudian high impact presentation misalnya. Ya. Apalagi kalau Anda memang nanti memilih profesi yang mungkin tidak jamak gitu ya, nggak umum, Anda bisa googling ya. Kompetensi apa yang dibutuhkan untuk profesi tersebut. Semakin banyak yang Anda dapatkan, yang Anda tulis itu semakin bagus. Supaya tahu bahwa kompetensi yang dibutuhkan untuk mensupport ya karir, mensupport impian Anda seharusnya itu akan lebih tertata gitu. Nah, kolom kedua itu sebutkan semua potensi yang Anda miliki. Disiplin, ya. Kemudian bisa bekerja di bawah tekanan misalnya. Terus ya, apa aja deh, narsiskan diri Anda. Nah, kemudian yang kolom ketiga itu sebaliknya, tuliskan semua hal ya kurang gitu ya, yang lemah gitu ya pada diri Anda. Yang lemot misalnya, yang gagal move on misalnya gitu ya. Atau apa saja yang terkait dengan hal negatif ya atau yang kurang menurut Anda. Nah, kolom kedua dan ketiga ini lebih mencerminkan untuk mengenali siapa diri Anda. Ya, who am I gitu kan. Nah, ketika Anda melihat kolom kedua dan ketiga ini kan cerminan diri Anda. Nah, kalau saya begini, saya maunya gini, saya bisanya begini, ya. Sedangkan kompetensi yang dibutuhkan nanti setelah lulus ternyata jumlahnya banyak, ternyata nggak support gitu ya. Sehingga di kolom keempat ini yang kemudian menjadi langkah-langkah apa gitu ya, yang perlu Anda lakukan, ya, yang perlu Anda persiapkan untuk memenuhi kompetensi itu selama masa studi. Sehingga harapannya ya masih ada waktu untuk Anda mempersiapkan diri. Misalnya kalau dosen itu harus punya nilai TOEFL sekarang gitu ya. Kalau dulu kan enggak ya. Sekarang harus punya TOEFL misalnya. Maka ya harus persiapkan selama studi itu untuk mencapai TOEFL yang diharapkan untuk menjadi seorang dosen. Sehingga nanti ketika Anda lulus, Anda
tidak kelabakan untuk mempersiapkan hal-hal yang seharusnya sudah Anda persiapkan sejak awal. Nah, ini mumpung masih semester 1, masih ada waktu gitu kan. Sehingga Anda harus punya strategi khusus untuk bisa memenuhi kompetensi itu. Jadi tidak harus sekedar mendapatkan ijazah dan transkrip. Ya. Ijazah dan transkrip itu hanya dibutuhkan sebagai seleksi administrasi. Ya. Tapi kompetensi-kompetensi itu yang kemudian yang nanti menentukan nasib Anda. Ya, mungkin saja di satu kelas ini semuanya IP-nya sesuai dengan harapan. Tapi kompetensi tambahan itulah yang kemudian membedakan satu dengan yang lain. Apapun profesinya. Mau jadi wirausaha misalnya, memang wirausaha tidak butuh ijazah dan transkrip. Tapi kompetensi itu yang kemudian mendasari ya kepiawaian Anda untuk menjadi seorang wirausahawan. Itu yang disebut dengan life skill. Sehingga prinsipnya adalah di samping Anda mendapatkan hard skill di perguruan tinggi, seyogyanya Anda melengkapi kompetensi life skill itu untuk menunjang karir Anda. Dan kalau boleh saya simpulkan, persentasenya itu mencapai 82% untuk life skill. Ya, hard skill-nya hanya 18%. Sehingga gitu ya, hal yang tidak diajarkan di bangku kuliah ternyata mendominasi kebutuhan ya untuk kesuksesan karir Anda. Ketika Anda sudah bekerja misalnya, maka untuk mendapatkan promosi, ya, jabatan dan sebagainya, kembali lagi bukan pada ijazah dan transkrip, tapi kompetensi, performance, life skill ataupun soft skill. Dan itu yang nampaknya harus Anda ya rencanakan. Kalau perlu Anda tulis ya, career plan ini Anda tempel itu di kamar gitu ya. Ternyata untuk bisa menjadi dosen harus smart misalnya, apa yang Anda lakukan? Misal Anda punya strategi belajar minimal 2 jam per hari. 1 jam Anda gunakan untuk belajar materi hari ini, itu misalnya. 1 jam Anda gunakan untuk persiapan materi esok hari. Demikian seterusnya, nggak pandang bulu Sabtu dan Minggu misalnya. Kalau Anda mau mendapatkan smart gitu kan, nilai IP yang lebih di atas rata-rata. Misalnya seperti itu. Terus kalau leadership, ya Anda harus punya kemampuan, ya baik teori maupun praktek. Teorinya gimana? Ya ikut saja berbagai aktivitas webinar, seminar, workshop, dan sekarang banyak kan yang ditawarkan secara gratis gitu ya. Termasuk kalau Anda mau ikuti di program latihan kepemimpinan di tingkat universitas. Prakteknya ya kalau perlu jadi ketua BEM, ketua BLM gitu kan, atau apapun lah yang menjadi bagian untuk Anda mempraktekkan teori leadership. Ya, karena seorang leader itu kan harus punya kemampuan macam-macam, kemampuan manajerial, mengarrange program, ya, mengatur orang, dan itu butuh waktu, butuh proses, ya, butuh jam terbang, ya. Sehingga banyak perusahaan yang kemudian menekankan, ya, prioritas bagi mereka yang punya pengalaman organisasi. Itu maksud saya. Nah, saya siapkan ya slot di aula yang Anda upload nanti ya mulai jam sekarang ini sampai jam 7 minggu depan. Monggo ya, diupload saja. Saya sudah buat assignment perencanaan karir. Jadi paling tidak ini sebagai pengingat ya, karena saya punya beban moral ya. Saya 12 tahun mengelola di Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan, sekarang menjadi DPKKA yang paham betul bagaimana kebutuhan akan kualitas lulusan ya yang dibutuhkan oleh stakeholder. Ya, itu sebagai pengingat. Dan ini menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas lulusan dari sebuah perguruan tinggi ya, yang nantinya akan terukur dalam pemeringkatan yang sudah sering Anda lihat gitu ya. Dan kunci utamanya itu adalah pada kualitas lulusan, termasuk daya serap lulusan nanti ketika sudah lulus pada perusahaan-perusahaan misalnya yang sifatnya global. Ya, jadi tuntutannya sangat berat. Anda bisa saja lulus, tapi kalau Anda nggak bekerja, nggak punya aktivitas, ya
kemudian itu menjadi bagian beban dari perguruan tinggi itu sendiri. Jadi monggo, ini kan sebenarnya win-win solution ya. Karir Anda, tapi juga menentukan kualitas dari sebuah perguruan tinggi. Ada pertanyaan sebelum saya mulai kuliah? Monggo yang nanti merasa menjadi ketua kelas gitu ya. Kalau ada apa-apa bisa kontak dengan saya. Epi Muhammad Lukman, nomor handphone saya 0812 30 90 594. Ya, yang merasa diminta untuk jadi ketua kelas, monggo silakan kontak saya ya, WA, saya ketua kelas Embryologi Banyuwangi ya. Tapi kalau sudah mengirimkan WA ke saya, jangan mengharapkan mengirimkan nomor rekening ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Permisi Pak, mau Monggo. tanya. Ini di tabel buat berapa tabel ya Pak? Maksudnya itu di tabelnya itu ada nomor, terus ada yang itu apa pertanyaan, terus sebelahnya itu jawabannya tak Pak? Bukan, gini lah. Kolom itu diisi, ya, diisi. Kolom 1 itu, ya, tuliskan dosen. Di bawah dosen itu tuliskan harus smart, gitu kan. Deskripsikan toh, harus punya kemampuan leadership misalnya. Macam-macam, ya. Kalau Anda nggak paham misalnya bisa googling, ya, sebanyak-banyaknya. Sehingga tahu deh bahwa kompetensi jadi dosen itu ternyata nggak sekedar IPK gitu kan. Lu banyak sekali misalnya. TOEFL-nya harus 600 misalnya kalau mau sekolah ke luar negeri gitu kan. Nah, semua sebutkan itu di kolom pertama. Nah, kolom kedua itu juga sebutkan semua potensi yang Anda miliki. Di kolom ketiga semua kelemahan ya. Nah, narsiskan juga sekaligus mengkoleksi diri Anda. Supaya tahu siapa Anda ya. Ketika Anda tahu bahwa saya ini nggak disiplin ya kedepannya harus disiplin gitu kan. Ketika Anda gagal move on ya mulailah untuk belajar realistis gitu kan. Menerima kenyataan ya, termasuk kegagalan misalnya gitu. Paham ya? Nah, kemudian di kolom keempat itu sebenarnya PR. Ya, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda ingin jadi dosen, maka langkah keempatnya menjadi tekad. Langkah strategis Anda ke depan. Ya, selama 5 tahun Anda menjadi mahasiswa itu apa yang Anda persiapkan? Kalau misalnya smart ya belajarnya yang keras ketika misalnya. Maka saya ngasih contoh, misalnya nih, setiap orang kan beda-beda, nggak mungkin sama. Belajar 2 jam per hari. Wajib itu sudah. Ya. Nggak ada kata enggak harus belajar. Saya gitu ya. 1 jam gunakan untuk meresume materi kuliah hari ini misalnya. 1 jam Anda gunakan untuk menyiapkan materi esok hari. Sehingga semua itu Anda persiapan untuk mendapatkan nilai yang maksimal gitu kan. Itu contoh satu kompetensi. Nah, untuk kompetensi yang lain leadership, maka apa langkah strategi Anda? Nah, kolom keempat ini kemudian menyadarkan Anda bahwa oh ternyata banyak yang harus saya persiapkan ya untuk bisa memenuhi kompetensi itu, termasuk menutupi kekurangan-kekurangan Anda. Termasuk bagaimana mensupport gitu ya, lebih meningkatkan potensi Anda. Sehingga ketika Anda tahu siapa diri Anda, apa yang Anda inginkan, Anda sudah siap. Ya. Tidak ada sesuatu yang Anda bisa capai tanpa perencanaan. Ya. Tidak ada yang namanya itu keberuntungan itu setiap hari. Keberuntungan ya sekali-sekali lah, gitu kan. Tapi yang pasti itu adalah hal yang Anda inginkan. Bahasa kalbunya apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, ya, apa yang Anda inginkan itu menjadi tekad Anda dan itu pasti bisa diwujudkan. Ya, jangan kemudian kuliah itu hanya sekedar kata orang mengalir, ya, mengikuti aliran air gitu ya. Enggak, jangan begitu. Ya, kalau airnya itu memang larinya ke lautan, ke sungai. Nah, kalau ke comberan, lah kalau ke septic tank, gitu kan. Karena pada umumnya lulusan perguruan tinggi itu nggak tahu apa yang dia lakukan setelah lulus. Padahal kebutuhannya itu, persyaratannya itu banyak. Ya, apalagi kebutuhan sekarang. Itu maksud saya. Ya. Saya menyadarkan mumpung masih menjadi mahasiswa baru.
PR Anda banyak, maka maksimalkan waktu Anda. Problem kita itu hanya satu, waktu. Ya, membagi waktu. Waktu kita sama kan 24 jam. Tapi kenapa setiap orang mempunyai nasib yang beda-beda? Ya enggak? Pekerja kasar misalnya, kan sama dengan saya. Tapi penghargaan yang diterima ya, antara saya dengan dia kan beda. Termasuk saya dengan wirausahawan ya jauh beda, gitu kan. Waktunya sama, tapi hasil dan produktivitasnya ternyata nggak sama. Gitu maksud saya. Oke, ada lagi? Jadi nanti di-upload di aula, ya sudah saya buka mulai jam 7 pagi sampai jam 7 minggu depan. Monggo silakan kapan Anda mengupload. Ya. Yang penting itu adalah kolom keempat itu menjadi tekad Anda. Saya harus ini, saya harus itu. Ya, rencanakan waktu Anda untuk memaksimalkan supaya memenuhi potensi yang Anda harapkan, Anda inginkan nanti setelah lulus. Ya termasuk kalau mau jadi istri yang soleha ya monggo gitu kan. Mau belajar di pondok pesantren ya monggo gitu. Oke? Cukup? Ya, oke. Cukup. Saya mulai kuliah hari ini karena jam 8 saya juga ada kuliah gitu ya. Hari ini kita kuliah tentang pembentukan alat kelamin. Saya share screen ya. Sudah kelihatan? Ya. Sudah. Jadi, oke. Jadi ini menceritakan salah satu bagian dari proses pembentukan organ. Minggu yang lalu kan sudah dijelaskan ya batasan antara embrio dan janin ya atau fetus. Masih ingat? Tahu bedanya? Mungkin saya lebih banyak diskusi ya soal materi ini kan sudah Anda dapatkan di aula kan sudah di-upload ya materi-materi kuliah sehingga Anda bisa belajar dulu atau mau mengambil dari sumber referensi yang lain. Nah, sekarang ini adalah bagian dari proses pembentukan organ ya. Pertanyaan saya, Anda tahu bedanya antara embrio dan fetus? Embrio dengan janin. Ada yang tahu? Kemarin rasanya kan sudah disinggung di kuliah awal. Seharusnya tahu? Ada yang bisa jawab? Silakan deh. Dok. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad dari Banyuwangi. Di sini saya ingin perbedaan mendasar dari embrio dan fetus itu terletak dari bentuknya. Yang dimana embrio itu belum memiliki bentuk diferensiasi dari bentuk organ-organ itu belum jelas, sedangkan fetus itu sudah jelas gitu dok. Oke, clear. Ya, jawaban Anda benar ya. Jadi yang membedakan adalah embrio ini masih dalam keadaan primitif. Ya, primitif dalam arti wujud organnya belum ada. Ya, meskipun ya melalui teori mosaik gitu ya, kita bisa memetakan bagian-bagian apa yang nanti menjadi organ, gitu kan? Nah, artinya apa? Selama organ itu belum berwujud, ya, maka dia disebut dengan embrio. Ya, wujud itu ya ini bentuk kepala, bentuk tangan, dan sebagainya. Maka penyebutan embrio itu hanya pada saat-saat tertentu. Nah, ketika sudah mulai membentuk organ-organ, maka itu yang disebut dengan organogenesis atau morfogenesis. Dan lingkupnya sudah memasuki fase perkembangan fetus atau janin. Itu ya bedanya. Sehingga ruang lingkup kuliah kita ini kan sebenarnya pada hanya bentuk yang masih primitif, bukan bentuk yang definitif. Ya. Bukan bentuk wujud aslinya, bentuk akhirnya, tapi wujud yang masih belum bisa digambarkan bentuk organnya. Nah, kita hari ini itu belajar tentang bagaimana proses pembentukan alat kelamin. Ya, kelamin ya tentu organnya yang bisa dilihat dari luar, genital luarnya maupun organ yang ada di dalamnya, gitu kan? Ya memang sih kita ini agak bingung sebenarnya menempatkan materi ini sebenarnya cukup ya.
pada pertemuan kedua kah gitu kan, atau gitu kan nanti setelah morfogenesis ya, karena bagaimanapun juga ini ibarat kita membicarakan tentang dulu mana antara telur dan ayam gitu kan, mau ngomong ayamnya dulu apa ngomongin telurnya dulu gitu ya. Nah, oleh karena itu menyingkat pemahaman tentang bagaimana proses organogenesis, maka kita bisa melihat siklus ya kehidupan gitu ya, siklus terbentuknya individu ya. Umumnya itu terbentuk setelah adanya pertemuan sel gamet jantan dan betina ya. Umumnya adalah spermatozoa dan ovum ya. Meskipun Anda sudah mungkin mengenal untuk menjadi individu, ternyata tidak perlu sebenarnya, tidak selalu diawali dengan pertemuan sel telur dan spermatozoa. Ada yang tahu? Tidak perlu harus pertemuan dua sel gamet ya untuk menjadi individu lengkap. Ada yang bisa jawab? Dari cloning mungkin, Dok. Oke. Apa itu cloning yang bisa Anda jelaskan? Ringkasnya, singkatnya. Ada yang tahu? Cloning ya, bukan cloning ya, beda ya. Oke. Ada yang tahu? Apa itu cloning? Singkatnya apa? Prinsipnya apa yang membedakan dengan fertilisasi antara ovum dan spermatozoa? Cloning itu tidak membutuhkan spermatozoa, Dok. Ya, Duh. Kenapa? Terus. Kalau tidak, jadi hanya menggunakan salah satu izin mau ngomong kok dibantu bisa. Sepengetahuan saya, cloning itu mengambil gen dari spermatozoa atau ovum yang bisa jadi tumbuh individu baru. Tapi menurut saya, sepengetahuan saya belum ada yang bisa sempurna. Oke. Jadi yang namanya cloning itu sebenarnya bukan pertemuan dua sel gamet ya. Jadi sel ini kan ada dua macam, toh. Sel kelamin, sel gamet itu, dan sel tubuh ya. Paham ya? Masih kan kayak yang kemarin teori somatoplasma, germplasma itu. Ya enggak? Artinya apa? Yang menurunkan ya sifat itu melalui sel kelamin. Gitu kan? Paham ya? Meskipun sifat-sifat dari sel kelamin itu diturunkan juga bagian dari sifat sel tubuh. Tapi sel tubuh itu tidak bisa kan kemudian menghasilkan keturunan. Nah, cloning ini adalah aktivasi ya sel tubuh, sel somatis terhadap gitu kan perkembangan di dalam oosit. Artinya apa? Inti dari oositnya itu dihilangkan ya. Kemudian dia mengaktifkan sel tubuh di dalam oosit. Jadi di sini tidak ada yang namanya kontribusi dari genetik kelamin. Kayak gitu tahu ya? Masih ingat dengan film Jurassic Park itu kan sebenarnya ceritanya mengkloning. Dia mengkloning mengambil sel darah merah gitu kan dari nyamuk yang terisolasi di mana gitu kan. Intinya ya tentu intinya itu ada di DNA-nya. Intinya itu masih memungkinkan untuk diaktifasi. Jadi dia mengaktifasi sel tubuh ya. Sel darah itu kan sel tubuh meskipun kenyataannya sel darah itu nggak punya inti kan gitu kan. Artinya ya itu hanya memudahkan saja untuk memahamkan bahwa ini adalah sel darah dan sebagainya yang kemudian bisa mengaktifasi menjadi individu lengkap kan gitu kan. Oke. Jadi terbentuknya individu itu tidak harus dari pertemuan dua sel gamet ya. Nah, tapi kita ini masih mendiskusikan teori klasik ya bahwa pertemuan dua sel gamet akan menghasilkan zigot
Ya, sigot itu adalah peleburan fusi dari sel telur dengan sel spermatozoa. Nah, masing-masing bagian dari sel gamet memang mempunyai peran dalam proses ya, di antaranya dia menjadi bagian dari terbentuknya bakal sel gamet itu. Ya, ini kan seperti siklus ya. Cuman bagian yang mana yang nanti akan berperan gitu ya, yang nanti diaktifasi menjadi bagian organ genitalia. Apakah itu ovarium, testis ya, dan saluran-saluran reproduksi yang ada di dalam tubuh gitu ya, hingga yang nampak di luar tubuh ya. Misalnya kalau pejantan ya, yang tampak misalnya skrotum ya, ada testisnya, sedangkan kalau betina kan ovarium ada di dalam tubuh ya, dan saluran-salurannya itu yang melekat pada testis misalnya, ataupun dia akan melanjutkan hingga pada ujung ya, dari uretra yang disebut dengan orificium uretra externum ya, ujung dari lubang gitu ya, lubang penis ya, termasuk pada betina gitu kan, mulai dari oviduct ya, uterus ya, kalau pada binatang itu ada cornua uteri, corpus uteri, dan cervix uteri ya, tanduk rahim, badan rahim maupun leher rahim ya, kemudian penyekat dari genital yaitu yang disebut dengan cervix, leher rahim, kemudian baru ke vagina. Tampak dari luar itu adalah vulva ya. Jadi kita ini ngomongin bagaimana proses terbentuknya ya, dari ya, sel yang masih primitif yang belum mengalami diferensiasi menjadi bakal dari gonad ya. Gonad itu bisa diartikan sebagai ovarium maupun sebagai testis, termasuk saluran-saluran reproduksinya ya, hingga yang ditampakkan pada bagian eksternal dari tubuh individu itu. Nah, saat terjadinya fertilisasi, maka sudah ada desain untuk bisa membentuk organ genital ya. Nah, organ genital yang belum bisa ditentukan, ya, didefinisikan sebagai jantan dan betina, ini yang disebut dengan stadium indifferent. Ya. Kapan itu terjadi? Ya. Ketika terjadi fertilisasi, terbentuknya sigot, maka proses diferensiasi yang terjadi diantaranya adalah perbanyakan diri. Ya. Terjadi pembelahan-pembelahan 2 sel, 4 sel, ya. Kemudian dan seterusnya ya, kemudian membentuk bentuk seperti buah morus yang dikenal dengan morula ya. Kemudian bentuk-bentuk morula ini kemudian berdiferensiasi lagi ya, ada celah ataupun rongga yang disebut dengan blastosul, maka embrionya itu adalah blastula. Kemudian blastosul ini kemudian akan tereduksi oleh rongga baru yang dikenal dengan gastrosul ya. Kemudian sel-sel yang semula itu totipotent, sel-sel yang homogen saat itu sudah mulai mengalami diferensiasi menjadi lapisan demi lapisan yang kita kenal dengan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ini yang saya katakan sudah ada mosaik nih ya. Ektoderm itu akan menjadi bagian dari pembentukan organ luar, termasuk kepala. Ya. Kemudian yang endoderm ini menjadi bagian membentuk organ viscera, organ dalam, ya, jeroan gitu kan. Sedangkan mesoderm itu menjadi bagian dari pembentukan organ antara, misalnya bagian dari tulang, bagian dari otot dan sebagainya. Nah, dalam perjalanannya ternyata, ya, untuk menjadi organ itu harus ada interaksi dari lapisan-lapisan pada stadium gastrula yang saya sebutkan tadi, ya, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu harus ada interaksi. Dan umumnya adalah organ terbentuk ya karena interaksi antar lapisan-lapisan tersebut. Jadi meskipun dominasi endoderm itu akan menjadi bagian organ internal, gitu ya. Tapi untuk menjadi organ-organ yang definitif, dia masih membutuhkan interaksi dengan lapisan yang lain, termasuk pembentukan organ genitalia ini. Ya.
bakal gonad ya yang namanya gonadal rage gitu ya, yang sebelumnya masih menjadi genital rage gitu ya, atau masih bagian yang sangat primitif ya, yang berasal dari mesoderm, itu yang disebut dengan germinal rage. Artinya apa? Bagian dasar dari bakal pabrik dari gamet ya, apakah nanti dia jadi testis maupun ovarium, itu dimulai dari gitu ya, adanya pembentukan germinal rage ya, dia akan berdivibrasi menjadi bagian dari genital yang dikenal dengan genital rage ya, bahkan dia siap untuk menjadi bagian dari ovarium maupun testis yang dikenal dengan gonadal rage ya. Dan untuk bisa menjadi ovarium dan testis ternyata dia membutuhkan intervensi dari sel-sel endoderm. Ya. Oleh karena itu, bagian dari endoderm yang mengaktifasi gonadal rage, ya, itu yang disebut dengan primordial germ cell. Jadi, primordial germ cell ini berasal dari endoderm, sedangkan bakal gonad ini berasal dari mesoderm. Ya. Gonadal rate yang berasal dari mesoderm ini tidak akan dia berkembang menjadi testis dan ovarium tanpa adanya intervensi primordial germ cell yang berasal dari endoderm. Jadi harus ada aktivasi. Anda masih ingat dengan teori organizer, ya, induktor itu masih ingat kan? Ya, itu sebenarnya kan teori aktivasi dari sel yang lain, dari lapisan yang lain terhadap sel yang akan dirangsang oleh bagian dari induktor itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari implementasi, contoh dari teori organizer. Artinya apa? Testis dan ovarium bisa terbentuk ketika primordial germ cell itu mencapai, ya, bermigrasi, menempati pada bagian gonadal rage. Ya. Artinya apa? Ketika dia bergerak, ya, bisa pasif, bisa aktif, nanti dijelaskan, ya, dia akan bermigrasi dan akan menempati bagian dari gonadal rage. Nah, ketika primordial germ cell ini menempati pada bagian tepi, bagian permukaan dari gonadal rage, maka endoderm akan berdiferensiasi menjadi, ya, bakal dari sel telur, bakal dari oocyte. Ya. Dengan demikian maka, ya, gonadal rate akan berdiferensiasi menjadi ovarium. Nah, sebaliknya ketika primordial germ cell ini bermigrasi dan dia menempati pada bagian medula, bagian tengah, maka primordial germ cell ini akan berdiferensiasi menjadi bakal dari spermatogonium. Ya. Dengan demikian maka gonadal rate akan berdiferensiasi menjadi testis. Nah, ini penting untuk Anda pahami, ya, mengapa, ya, mengapa. Kemudian yang namanya perkembangan dari sel telur, ya, mulai dari oosit, ya, kemudian menjadi follicle the graft, ya, itu Anda temukan hanya pada bagian permukaan, bagian korteks. Ya. Karena secara embrional, migrasi dari primordial germ cell ini memang menempati pada bagian permukaan. Ya. Sehingga kalau nanti kuliah minggu depan, ya, kan nanti Anda bisa memahami bahwa proses pembentukan sel telur itu kan dimulai dari folikel primer, sekunder, tersier, ya. Dan itu semuanya nampak pada permukaan dari ovarium. Hingga ketika dia ovulasi, ya memang dia berada pada permukaan ovarium sampai ditangkap oleh saluran reproduksi yang kita kenal dengan fimbre dari tuba falopii. Dan ovarium sendiri itu kan terpisah antara, ya, terpisah dengan saluran reproduksinya. Ya. Nah, beda dengan pada pejantan. Ya. Ketika dia menempati pada bagian medula, maka, ya, dia prosesnya itu pada bagian tengah dari testis. Dan ingat bahwa proses dari pembentukan spermatozoa itu, ya,
mulai dari spermatogonium, ya, spermatosit primer, sekunder, ya, tersier, spermatid hingga spermatozoa itu berada di dalam tubulus seminiferus, dan dia ketika sudah matang, ya, akan berada pada bagian tengah lumen dari tubulus seminiferus, dan dia, ya, bergerak itu bukan karena pergerakan spermatozoa, tapi karena desakan dari spermatozoa yang sudah masak, ya, sehingga dia mengalir, ya, karena desakan spermatozoa baru, ya, mulai dari titik testis, ya, sampai ke vas deferens itu pada saluran yang utuh, ya, tidak terpisah seperti halnya pada betina. Nah, nanti Anda bisa tahu, oh berarti pabrik dari testis, dari ovarium itu karena aktivasi primordial germ cell. Ya. Maka dalam proses pembentukan genitalianya itu selalu terkait dengan proses pada sistem urinasi, ya, sistem ekskresi, ya, di mana yang kita kenal dengan sistem urogenital, ya, terkait dengan proses pembuangan dalam sistem ekskresi tersebut. Oke, nah, saya sudah menyinggung bahwa, ya, aktivasi sel gamet, ya, aktivasi dari ovarium, dari testis itu karena adanya migrasi dari primordial germ cell. Ya. Untuk bisa mencapai gonadal rate, ya, yang saya katakan tadi, itu ada dua tipe. Ada yang aktif, ada yang pasif. Ya. Nah, yang pasif, ya, dia hanya mengikuti aliran darah, ya, untuk mencapai pada gonadal rates. Sedangkan yang aktif, primordial germ cell ini kan berasal dari endoderm, ya. Sedangkan gonadal rate itu kan berasal dari mesoderm. Dia akan bergerak secara aktif, ya, menerobos, ya, mengerong gitu ya kalau bahasa Jawanya itu, ya, menerobos pada organ-organ yang nanti akan menjadi sistem pencernaan, ya. Dia akan menerobos untuk bisa mencapai pada bagian gonadal rates. Ya. Nah, dengan demikian, ternyata untuk menjadi jantan dan betina ini masih membutuhkan proses yang panjang. Gitu kan? Oh, ternyata nggak bisa kemudian hanya gitu ya, hanya terbentuknya individu dari pertemuan dari dua sel gamet itu, ya, antara kromosom X ya, X dan Y itu menentukan jenis kelamin. Memang, ya, memang kromosom itu akan menentukan desain dalam proses pembentukan genitalia. Akan tetapi dalam proses lebih lanjut ternyata masih ada proses yang harus dilalui, ya. Apa saja? Ya, di samping keberadaan kromosom, ya, XX dan XY gitu ya, masih membutuhkan keberadaan hormon-hormon kelamin, ya. Hormon androgen maupun estradiol, ya, estradiol 17 beta tepatnya, atau estrogen gitu kan, untuk melakukan diferensiasi menjadi organ-organ genital yang definitif. Ternyata masih ada juga nih bagian yang kemudian mempengaruhi dalam proses pembentukan saluran-saluran kelamin. Itu yang dikenal dengan Mullerian inhibition substances. Ya. Bagian yang nanti akan memperjelas, ya, mempertegas terbentuknya saluran-saluran kelamin. Ya. Bovii itu adalah saluran dari pejantan. Sedangkan Mullerian, ya, itu adalah bagian dari saluran reproduksi betina, ya. Atau kalau dengan bahasa lain ada yang menyebutkan dengan beberapa jenis yang berbeda, gitu ya. Artinya apa? Keberadaan dari hormon inilah yang kemudian akan menentukan bagian dari penyempurnaan sistem genitalia. Masih ingat kasus apa namanya? Atlet bola voli itu ya. Ada yang tahu kasusnya apa? Yang
izin jawab yang Ah, Aprilia Manganang gitu ya Pak? Tidak. Betul. Tahu? Itu yang katanya sel kelaminnya seperti betina, tapi tidak ada organ-organ wanita di dalamnya. Jadi ini sebenarnya kan laki-laki, tapi pada proses ya pembentukan saluran-salurannya itu yang kemudian menimbulkan celah. Celah ini yang kemudian waktu kecil itu orang kampung kan nggak tahu ya. Yang penting celah kan dianggap seperti liang vagina. Padahal itu adalah celah bagian dari pembentukan penisnya dia. Celah ini bisa pada bagian ujung, ya, tengah maupun pangkal dari uretra. Sehingga ketika masih kecil, ya, ini kan gangguan dalam proses diferensiasi, ya, yang seharusnya dia tersupport penuh dengan androgen. Mungkin androgennya tidak secara penuh untuk bisa melakukan diferensiasi pembentukan hingga, gitu kan, hingga pada genital luarnya. Sehingga nampak celah itu yang kemudian dia dianggap sebagai perempuan, padahal aslinya dia laki-laki. Loh kok tahu itu laki-laki? Nah, ketika dia dewasa kelamin, ya, dia akan mengalami proses diferensiasi, ya, disupport dengan hormon-hormon androgennya itu, sehingga proses kelainan pada pembentukan genital luarnya itu bisa dilakukan pada tindak operasi untuk penyempurnaan dari sistem genitalia laki-lakinya, gitu ya. Artinya apa? Untuk menjadi sistem genitalia nggak cukup hanya berdasarkan pada ya, jenis kromosom XX maupun XY. Gitu maksud saya gitu ya. Jadi masih ada diferensiasi yang lebih lanjut yang disupport oleh keberadaan androgen untuk menjadi jantan maupun estradiol untuk menjadi betina. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam proses diferensiasi oleh hormon-hormon tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi beberapa ketidaksempurnaan dalam proses pembentukan genitalia. Ya, gitu kan. Termasuk keberadaan dari hormon-hormon atau bagian penting dari proses pembentukan saluran reproduksi. Ya, Wolfii itu adalah saluran jantan, sedangkan yang Muller ini adalah bagian dari proses pembentukan saluran betina. Ya, jadi Anda bisa membayangkan bahwa bisa saja terjadi beberapa kelainan dalam proses diferensiasi genitalia, mulai dari testis gitu ya, sampai pada organ luarnya, ya. Juga diikuti juga pada perkembangan saluran reproduksinya. Sehingga jangan heran kemudian nanti Anda bisa temukan beberapa kelainan yang ternyata mewakili kelainan pada ovariumnya, mewakili pada saluran reproduksinya, termasuk mewakili pada organ genital luarnya seperti atlet tadi itu, gitu kan ya. Apakah ada kelainan pada saluran reproduksi yang gagal berkembang? Ya ada, ya. Ada yang kemudian tuba fallopiinya misalnya, hingga beberapa bagian dari vagina itu sebatas ya menjadi lipatan seperti pita. Jadi dia tidak berkembang. Jadi dia seperti pita kecil yang ya tentunya dia tidak bisa mengalami menstruasi. Tapi beruntungnya dia masih mempunyai ovarium yang fungsional. Sehingga dia meskipun menghasilkan sel telur, tapi kan sel telurnya kan tidak bisa berada pada saluran reproduksi. Dia masih bisa menghasilkan sel telur, berarti dia masih menghasilkan hormon-hormon kelamin, sehingga dia masih menampakkan bentuk wanitanya, ya, fisik wanitanya, ya, masih mempunyai buah dada dan sebagainya. Cuman pada bagian genitalianya itu ternyata vaginanya itu hanya sekitar 5 cm. Setelah itu tidak ada cervix, tidak ada saluran reproduksi yang lain seperti rahim maupun tuba fallopii. Ya. Dengan demikian maka ya kalau mau diidentifikasi kembali gonad ya apakah testis maupun ovarium itu terdiri atas bagian ya bakal gonad sendiri ya. Apakah itu yang disebut dengan sel-sel mesenkim, ya, sel-sel yang nanti akan menjadi perangkat dari bagian dari organ gonad maupun sulum dari epitelium. Tapi yang penting ya dari gonad ini adalah keberadaan
primordial germ cell, ya, di mana ini adalah sel yang berasal dari endoderm, atau ada yang menyebutnya sebagai dinding dalam dari kantong kuning telur. Itu sebenarnya juga bagian dari endoderm, gitu kan, tergantung dari jenis spesiesnya. Sehingga kalau kita bisa melakukan pengamatan, maka gonad itu akan bisa dilihat, gitu ya, asal selnya maupun ukuran selnya, ya. Kalau selnya itu kecil, ya, diameter kecil, ini sudah pasti selnya berasal dari endoderm, ya. Sedangkan yang ukurannya besar, ya, bagian dari utama dalam organ gonad itu adalah genital ridge, ya. Dia mempunyai ukuran yang lebih besar. Nah, ini adalah gambaran skematis, ya, saudara, tentang bagaimana perjalanan, ya, primordial germ cell untuk mencapai pada bagian gonad. Ya. Ketika gonad ini belum bisa teridentifikasi, maka proses perkembangan lebih lanjut itu diawali dari pergerakan primordial germ cell. Kursor saya kelihatan ya di nampak layar. Bergeraknya kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Oke, ya. Jadi ini digambarkan ya. Ini gambarnya nggak seperti ini juga, tapi ini kan untuk memudahkan, ya. Anda bisa bayangkan bahwa primordial germ cell ini berasal dari dinding yolk sac endoderm, ya. Kemudian ini adalah organ yang mulai menjadi bagian dari tubuh individu itu. Ada jantung, ya, ada saluran pencernaan yang disebut dengan hindgut. Ini adalah pencernaan bagian belakang, ya. Ya. Nah, untuk bisa mencapai, ya, genital ridge, ya, maka dia mengalami proses yang saya bilang tadi adalah migrasi, ya, migrasi. Kemana migrasinya? Ya, dia bermigrasi dari endoderm, ya, untuk mencapai, ya, mencapai genital ridge yang warnanya orange ini, ya. Sedangkan organ yang ditembus yang saya katakan tadi ngerong, gitu ya, ini adalah usus bagian belakang, ya. Ini bergerak secara aktif, dia akan menerobos, ya, merusak, ya, untuk bisa mencapai bagian yang disebut dengan genital ridge. Ini adalah proses migrasinya. Kalau yang secara pasif dia akan mengikuti aliran darah, gitu ya. Sehingga dalam proses perkembangannya, ya, yang namanya genital itu selalu terkait dengan pembentukan sistem ekskresi, ya, sistem perkemihan. Sehingga keberadaan dari genital ridge yang nanti akan menjadi testis dan ovarium itu selalu terkait dengan sistem urogenital. Ya. Nah, ini adalah bagian penting dalam proses pembentukan genital. Ya, mesonephros ini adalah bagian dari sistem perkemihan. Ya. Kemudian yang merah ini adalah gonadal ridge yang nanti akan mengalami diferensiasi apakah dia menjadi jantan maupun betina. Waktunya tinggal sedikit, ya. Oke. Nah, dalam proses perkembangannya, ternyata keberadaan sistem genital ini memang sangat terkait dengan sistem perkemihan, ya, sistem urinasi. Sehingga pola migrasi dari, ya, primordial germ cell ini yang berasal dari endoderm untuk mencapai pada bagian genital ridge yang nanti akan berdiferensiasi menjadi sel-sel gamet jantan maupun sel-sel gamet betina, ya. Nah, pola migrasi ini yang kemudian saya katakan tadi secara aktif dan pasif, ya. Apapun proses migrasinya, pada akhirnya dia akan menempati pada bagian korteks maupun pada bagian medula, ya. Kalau pada bagian korteks dia akan menjadi, ya, ovarium, sedangkan ketika dia menempati pada bagian medula dia akan menjadi testis. Nah, keberadaan dari, ya, saluran-saluran reproduksi, apakah itu menjadi jantan maupun betina, ya, ingat Wolfii, ya, atau ductus mesonephrigus ini akan menjadi saluran reproduksi jantan. Sedangkan para mesonephrigus ini akan menjadi betina. Jadi, saudara, sebenarnya kita ini juga menjadi ketika kita mempunyai bakal genital, belum tahu apakah testis maupun ovarium,
kita ini sudah punya sepasang saluran, ya, Wolfii maupun Mullerian, ya, atau ductus mesonephrigus ini pada jantan, sedangkan ductus paramesonephrigus ini pada betina, ya. Itu penyebutan lain dari Wolfii maupun Mullerian. Jadi kita ini sudah punya sepasang Wolfii dan sepasang Muller. Tinggal nanti ini akan berdiferensiasi menjadi jantan atau betina. Ketika ya testis ini, gonad ini akan berkembang menjadi testis, maka dengan sendirinya ductus mesonephrigus ataupun ductus Wolfii ini akan berkembang, ya, menjadi retitesis, vas efferent, ya, vas deferens, ya, epididymis dan seterusnya. Maka sebaliknya, ketika dia menjadi betina, ovarium akan diikuti dengan perkembangan ductus paramesonephrigus. Jadi aslinya ini diri kita itu dulunya pada masa embrional, ya, itu mempunyai saluran reproduksi lawan jenisnya, gitu ya. Jadi sudah didesain untuk mempunyai saluran yang khas untuk jadi jantan dan betina, ya. Oke. Nah, dengan demikian maka akan terjadi, ya, yang namanya proses, ya, penyatuan saluran reproduksi, ya, itu pada jantan, akan tetapi tidak pada betina, ya. Sehingga mengapa ovarium itu terpisah antara organ reproduksi primernya, ovarium, maupun saluran reproduksinya, ya. Ini adalah proses penyiapan dalam saluran reproduksi, apakah jadi jantan dan betina, gitu ya. Termasuk juga diferensiasi akan berlanjut pada gonadalet, ya, apakah dia nanti menjadi testis maupun jadi ovarium. Nah, terus pada betina saya katakan tadi itu ada penyusutan, ya, yang terjadi pada medullary cord, ya. Itu yang kemudian menyebabkan, ya, terpisahnya antara organ primer pada betina, ya, terpisah antara ovarium dengan saluran reproduksi betina, ya, pada saluran Muller, ya. Nah, idealnya dengan pada jantan, ya. Kalau pada betina, ovarium itu berada pada organ abdomen, organ di dalam perut, akan tetapi tidak pada pejantan, ya. Ya, pada jantan ternyata keberadaan testis ini saya persingkat, ya, ini kan sudah mau habis, ya, itu terjadi. Ya, jadi proses yang disebut dengan penurunan testis ke dalam kantong skrotum. Ya, nanti Anda pelajari minggu depan kenapa kok pada jantan itu membutuhkan skrotum, ya, untuk proses spermatogenesis. Tapi beda dengan pada betina, di mana ovariumnya masih berada di dalam perut, sedangkan pada jantan ini kenapa testis itu, ya, itu berada pada skrotum atau kantong buah zakar, ya. Kalau testis itu dikenal dengan buah zakar, ya. Ini yang disebut dengan descensus testiculorum. Ada proses penurunan testis, ya, oleh gubernaculum, ya, ligamentum yang kemudian akan bergerak naik dan turun ke dalam rongga ataupun kantong skrotum, ya. Ingat bahwa spermatogenesis itu bisa terjadi ketika dia berada pada suhu di bawah suhu tubuh. Maka pada proses itu keberadaan skrotum, keberadaan testis ke dalam skrotum itu sangat dibutuhkan. Ya, kegagalan dalam proses penurunan testis ke dalam kantong skrotum itu yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Satu testis ataupun dua testis. Ya, ada monorchid, ada cryptorchid, ya. Nanti Anda pelajari apa dampaknya ketika, gitu ya, terjadi kegagalan dalam proses penurunan testis ke dalam kantong skrotum, ya. Nah, bagaimana dengan proses penampakan, proses diferensiasi pada organ genital luar, ya. Yang atas ini adalah diferensiasi pada organ dalam, ya. Sudah banyak kita singgung, ya. Ketika fase indiferen belum dikenal, ya, apakah dia jadi jantan dan betina, ya.
kita ini mempunyai sepasang ya, Muller dan sepasang Wolfii, itu saya katakan tadi. Jadi bakal dari masing-masing genital jantan dan betina itu sudah ada sejak masa embrional. Cuman ketika sudah melakukan diferensiasi, maka ketika dia jadi betina, saluran dari Wolfii ini akan mengalami rudimenter. Ya, makanya dominan adalah saluran Muller atau saluran ductus paramesonephrigus. Sebaliknya, gitu ya. Kalau dia jadi jantan, maka ductus Muller-nya itu akan mengalami rudimenter, ya, mengalami degenerasi, sehingga ductus Wolfii-nya akan berkembang menjadi ya, bagian dari retitestis, ya, vas efferent, ya, kemudian epididymis, ya, termasuk vas deferens hingga pada bagian ujung dari uretra. Ya. Ini kalau dilihat dari bagian dalam. Terus bagaimana bagian luarnya? Ya. Bagian luarnya ternyata kita mempunyai bakat yang sama. Ya. Ada yang namanya genital tubercle, ya. Ada genital swelling, gitu ya. Yang nanti ini ketika dia jadi betina, ya, genital tubercle ini akan menjadi klitoris. Sedangkan kalau pada jantan ini menjadi glans penis, ya. Karena ini adalah homolog, ya, berasal dari bagian yang sama, maka saraf-saraf ini banyak atau didominasi pada bagian glans penis pada pria, pada jantan, ya, sama dengan pada betina, ya. Sehingga sebenarnya pusat rangsangan seksual pada individu itu hanya pada bagian saraf yang ada di glans penis pada pria maupun pada klitoris pada betina, ya. Sedangkan genital swelling ini akan berdiferensiasi kalau jantan ini menjadi bagian dari proses pembentukan skrotum, ya. Kalau pada betina atau wanita menjadi bagian dari vulva, apakah itu labia majora maupun labia minora. Sehingga kalau dilihat sebenarnya maka tadi ya, ini adalah proses diferensiasi dari ini dari PJMK. Menurut saya mungkin ada problem apa ini. Tadi ya, bisa dilihat. Iya, Mbak. Halo, Debbie. Iya, Aku di kelas A, yo. Iya, tetap kelas A dan B gabung. Kok Debbie terus mari ono sing diklik attendance apa Zoom meeting ya? Anu, presensi dosen, Mbak Wit klik ya, push me itu pada kelas A. Ono. Hebat UNER. Presensi dosen iki nang ndi? Sampeyan buka Hebat UNER. Ya? Hebat UNER dulu, jangan. Hebat UNER. Nah, Hebat UNER itu tekan presensi dosen. Sebelah di presensi dosen ya. Dukur Mbak, dukur dewe. Ono presensi mahasiswa, ono presensi dosen. Ya. Nah, berarti sampean nggak buka Hebat UNER. Hebat UNER itu mesti ono presensi dosen sing bagian dukur, cilik-cilik memang dia dukur. Oh, iki presensi dosen ya. Wes klik mengono login. Metu kelas. Sampean push me sebelah kanan, sebelah kanan. Iki login menggunakan Iya, benar login sih. Ya, aku ini boleh push. Push me sebelah kanan. Wes ya? Iya. Oke. Wes ya? Kelas apa ya, Bu? Kelas A atau kelas B podo wae. Klik aja salah satunya ya. Kelas B ya, lama ya. Iya, wes. Oke. Podo wae kok, Mbak. Iya, Mbak. Oke. Maaf.
Maaf. Itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan sebelum saya gabung ke kelas yang lain? Izin bertanya. Dok, permisi. Enggak. Putri mau tanya apa, Putri? Saya ingin bertanya, Dok, tentang bagaimana jika terjadi... Oh, saya matikan. Ya, silakan, Putri. Saya ingin izin bertanya, Dok. Bagaimana jika terjadi menopause, apakah tidak terjadi fertilisasi? Ya. Organ genital mati, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Menopause itu adalah, nanti Anda belajar minggu depan ya. Wanita itu beda dengan pria, gitu ya. Pria itu menghasilkan gamet sampai akhir hayat. Ya, jadi jangan heran kalau saya nanti umur 70 tahun punya anak lagi, gitu loh. Beda dengan wanita. Wanita itu punya stok ya, oocyte itu sudah dibatasi. Ya, dia lahir itu mempunyai sekitar ya 7-8 juta. Ya, tapi ketika dia dewasa kelamin itu hanya 400-500 ribuan yang nanti akan berkembang gitu ya. Tapi dalam perjalanannya ternyata nggak semuanya akan menjadi sel telur. Sebagian besar akan mengalami kematian. Itu disebut dengan degenerasi folikel ya. Sehingga kalau Anda menstruasi itu asumsinya satu sel telur setiap 28 hari sekali ya. Kemudian ketika Anda umur 48-50 Anda menopause, artinya apa? Stok folikel Anda sudah selesai, sudah habis. Hormon tetap berjalan, ya. FSH dan LH tetap berjalan, ya. Artinya apa? Ya sudah, Anda tidak menghasilkan sel telur lagi, Anda tidak menstruasi lagi, ya. Dan Anda tidak mempunyai hormon kelamin, ya. Nggak punya estrogen, yang kemudian menyebabkan gairah menjadi menurun, gitu kan. Tidak ada pelumas di genitalial ketika untuk hubungan itu sudah tidak ada pelumasnya gitu kan. Itu yang kemudian membuat hubungan itu menjadi hambar dan sebagainya. Tapi nanti Anda bisa diskusikan dengan seksolog soal itu. Saya kan hanya bicara soal fisiologinya ya. Gitu ya. Baik, mohon maaf saya meninggalkan kelas dulu ya karena saya bergabung di kelas berikutnya ya. Nah, terima kasih. Nanti ketemu di lain kesempatan atau kalau ada apa-apa misalnya mau ketemuan pakai Zoom juga boleh di luar itu ya. Saya fasilitasi untuk bisa diskusi lebih jauh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Sehat dulu ya. Yuk. Ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Gila. Nyapa Jul? Woi, bentar. Julian, Akil. Apa? Ini dah ada jam cuma sampai segini. Kan biasanya 8.40. Apanya? Dokternya ada kelas lagi, Din. Oh. Ada kelas ya, dokternya tadi bilang jam 8. Tidur aja. Ya, ini ditunggu sampai 8.40 dah. Enggak, keluar. Menggabut. Kamu aja ya, Julian. Aku enggak. Terima kasih. Dadah. Oke, ketemu mana? Jul, tugas, Jul. Gimana? Kirim tugas. Tugas apa toh? Tugas iki kirim. Aku kurang ngerti tugasnya. Aku bisa daro iki tugasnya. Sik, mari ini tak cernai, tak arek-arek. Aku juga paham, sumpah. Ini tak karo. Ya, saya Aulia keluar ya. Ya. Bye. Ayo, Jul.
Ayo,